Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Canggi Trisatria dengan NIM 11230150000009 dari kelas IPS 1A, dan saya selaku ketua dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang tawakal, teori dan praktis dalam pembelajaran. Simak sampai habis ya. Ikhlas merupakan sikap yang mendorong seorang hamba untuk berbuat sesuatu hanya karena untuk mencari keridhaan Allah. Dorongan yang sudah menyatu dalam diri seseorang dalam setiap perbuatannya itu muncul berbarengan dengan niat, yakni menyengaja melakukan perbuatan langsung bersamaan dengan perbuatannya. Ikhlas waktunya ketika niat melakukan amal, bukan pada waktu mengerjakan atau setelah selesai beramal. Pada kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Beberapa cara belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niatkan belajar karena Allah dan mencari ridhonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, berdoa memohon kemudahan dan keberkahan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke majelis, hendaknya ia memanjatkan doa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4841. Yang ketiga, rajin dan tekun belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mencari ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Yang keempat, belajar dengan penuh keikhlasan dan tidak riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110. Yang kelima, amalkan ilmu yang didapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 252. Yang keenam, bergaul dengan orang solih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman baik dan teman buruk ibarat menjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Yang ketujuh, berzikir dan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5199. Pembahasan yang kedua adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang ikhlas dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Adapun beberapa aspek yang mendukung guru agar mereka senantiasa mendapatkan pahala keikhlasan antara lain. Yang pertama, panggilan jiwa. Menjadi guru bukan hanya pekerjaan, tetapi juga panggilan jiwa. Guru yang ikhlas memandang pendidikan sebagai tugas mulia untuk membentuk generasi masa depan. Mereka memiliki kesadaran dan tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Yang kedua, bertanggung jawab. Guru yang ikhlas bertanggung jawab atas perkembangan siswa. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga memahami kebutuhan individual setiap siswa. Guru ikhlas berusaha memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian dan bimbingan yang sesuai. Yang ketiga, memberi contoh. Guru ikhlas adalah teladan bagi siswa. Sikap, nilai-nilai, dan etika yang ditunjukkan oleh guru akan mempengaruhi perilaku siswa. Guru yang ikhlas berusaha menjadi panutan yang baik, sehingga siswa dapat mengambil inspirasi dari mereka. Yang keempat, mengajar dengan hati. Guru yang ikhlas mengajar bukan hanya dari kepala ke kepala, tapi juga dari hati ke hati. Mereka memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kebijaksanaan atau wisdom. Guru ikhlas mengajarkan dengan cinta dan kasih sayang. Yang kelima, mengembangkan karakter. Guru ikhlas berfokus pada pengembangan karakter siswa. Mereka tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga nilai-nilai moral,
kepribadian, dan akhlak mulia. Guru ikhlas berusaha menciptakan generasi yang berkarakter baik dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Pembahasan yang ketiga adalah bagaimana apabila seseorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang pertama, kurangnya motivasi. Ketika seseorang tidak ikhlas dalam belajar, motivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang baik cenderung rendah. Tanpa motivasi yang kuat, pelajar mungkin tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami pelajaran dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang kedua, kurangnya konsentrasi. Ketidakikhlasan dalam belajar dapat mengakibatkan pelajar sulit berkonsentrasi. Mereka mungkin merasa bosan, tidak tertarik, atau terganggu oleh hal-hal lain yang lebih menarik perhatian mereka. Akibatnya, mereka terhadap materi pelajaran dapat terhambat. Yang ketiga, prestasi akademik rendah. Ketidakikhlasan dalam belajar dapat berdampak negatif pada prestasi akademik. Pelajar yang tidak ikhlas mungkin tidak mencapai hasil yang optimal dalam ujian atau tugas karena kurangnya usaha dan dedikasi yang diperlukan untuk mempelajari materi dengan baik. Yang keempat, kurangnya pengembangan diri. Belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang baik, tapi juga tentang pengembangan diri secara holistik. Ketidakikhlasan dalam belajar dapat menghambat pelajar untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap positif. Pembahasan terakhir dari materi kali ini adalah apa efek negatif apabila seorang guru tidak bisa ikhlas dalam mengajar. Dampak negatif dari ketidakikhlasan guru dalam mengajar antara lain. Yang pertama, kurangnya keteladanan. Ketidakikhlasan guru dalam mengajar dapat mengurangi keteladanan yang diberikan kepada murid. Seorang guru yang tidak ikhlas dalam mengajar tidak mampu memberikan contoh yang baik bagi muridnya, sehingga kurang mampu membentuk kepribadian dan akhlak yang mulia pada siswa. Yang kedua, krisis moral dan etika. Ketidakikhlasan guru dalam mengajar dapat menyebabkan krisis moral dan etika di kalangan pendidik dan peserta didik. Guru yang tidak ikhlas dalam mengajar dapat merusak generasi dan masa depan anak didik, serta tidak mencerminkan profesinya sebagai seorang pendidikan. Yang ketiga, kurangnya pembentukan akhlak siswa. Guru yang tidak ikhlas dalam mengajar dapat memiliki dampak negatif terhadap pembentukan akhlak siswa. Kepribadian guru yang kurang menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya dapat menimbulkan persoalan yang tidak dapat terhindarkan, seperti kasus permukulan pada siswa. Yang keempat, kurangnya pengaruh positif. Ketidakikhlasan guru dalam mengajar dapat mengurangi pengaruh positif yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik. Guru yang tidak ikhlas tidak mampu menciptakan siswa yang berkarakter, seperti tidak mampu mengayomi dan mendidik sepenuh hati. Jadi, dalam materi ikhlas, teori dan praktis dalam pembelajaran dapat disimpulkan bahwa sikap ikhlas dalam pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih baik dan mengembangkan karakter yang baik. Guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap ikhlas dengan memberikan motivasi dan dorongan yang positif. Selain itu, metode pembelajaran kooperatif dan bilingual juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap ikhlas dalam belajar. Jika seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar, hal itu dapat mengakibatkan motivasi rendah, kinerja akademis yang kurang baik, dan kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran. Pelajar tersebut mungkin cenderung hanya mengejar nilai atau memenuhi harapan orang lain tanpa menemukan makna sejati dalam proses pembelajaran. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.